Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya sampaikan cerita dari Tanah Suci yang ke-32 berjudul Tips Bila Tidak Menemukan Apa yang Dicari, atau bagaimana caranya menemukan barang yang hilang di Tanah Suci atau mencari tempat biar segera ketemu. Ikuti terus. Sebelumnya saya sampaikan quote-nya dulu. Setiap ada amalan yang baik tentu ada pula pahalanya. Dan setiap ada pembicaraan tentu ada pertanggungjawabannya. Maksudnya apa? Kata hikmah di atas selain dapat diartikan menurut lahiriahnya juga mengandung pengertian bahwa setiap ada aksi atau gerakan pasti ada reaksi atau penyanggahannya dan pertanggungjawabannya. Baik, ini cerita ke-32. Tips untuk menemukan sesuatu yang hilang atau tidak menemukan tempat. Pada suatu waktu ketika berada di Madinah, ia pernah didatangi oleh seorang jemaah yang tidak ia kenal. Orang itu menanyakan tempat tinggalnya di sana atau hotelnya atau tempat menginapnya. Karena menurut pengakuannya ia sudah mencari-cari tempat tinggal itu tetapi tidak ketemu. Kloter keberapa saudara ini? Tanya Pak Miftah, sebut saja begitu. Kloter kesekian itu tuh, dekat daerah sana, jawab orang itu sambil menunjuk ke suatu tempat yang jaraknya tidak begitu jauh. Pak, saya sudah 3 kali ke sana tapi tidak sampai-sampai, lanjut orang yang kebingungan itu. Maaf, itu kelihatan dari sini, kata Pak Miftah sedikit menggampangkan. Aduh, tolonglah Pak, orang itu memohon kepadanya penuh harap. Pada waktu itu Pak Miftah merasa begitu malas dan memang ia merasa lelah. Dengan terpaksa Pak Miftah mengantar orang itu ke tempat yang ditunjukkannya. Namun apa yang terjadi? Sampai 3 kali mereka bolak-balik mencari tempat yang dituju, tetapi tidak bisa ketemu-ketemu. Mereka hanya kembali ke masjid dengan mengucap Bismillah dan istighfar. Ini kuncinya, ini tipsnya. Kalau Anda tidak menemukan sesuatu, ucapkan Bismillah dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Syukur sholat 2 rakaat. Sholat sunnah mutlak. Mereka memulai langkahnya dari sana. Pak Miftah merasa mungkin karena tadi ada semacam kesombongan serta perbuatan yang kurang ikhlas, sehingga tempatnya tidak bisa ditemukan. Alhamdulillah, walaupun agak lelah, akhirnya mereka menemukan tempat yang mereka tuju. Jadi, apabila di sana Anda tersesat, kehilangan tempat, sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, sebanyak-banyak istighfar, kemudian ucapkan Allahu Akbar, silahkan Anda berjalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi Tanah Suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa Tanah Suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian
kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan, ya tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali. Ya, yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita, kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Ini barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga
memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.